Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Yehezkiel. Ini sudah tema yang ke-17 dan kita ambil dari pasal 22 ya. Jadi ini pasal 22, LAI memberi judul dosa-dosa Yerusalem. Jadi kalau kita melihat ini didaftar lah ya, dijejer itu daftar dosa-dosa. Dan ini pembukaannya ya, datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Nabi Yehezkiel, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Ini maksudnya Yerusalem itu ya. Kemudian beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Nah, ini kita harus pahami ya, karena dalam dunia kekristenan sudah sangat umum ya ungkapan jangan menghakimi. Jadi maksudnya kalau dosa-dosa kebusukan yang dilakukan dalam dunia kekristenan itu terutama oleh para pemimpin, nggak boleh ditegur ya. Jangan, katanya, nanti kau menghakimi, katanya. Kita lihat dulu lah ya, karena ini senjata ini ya. Jangan, bahkan sebenarnya bukan hanya para pemimpin dalam kekristenan yang ngomong gitu. Itu kebanyakan jemaatnya ya. Kalau pendetanya dikritik, langsung jangan kau menghakimi, katanya gitu ya. Karena ada istilahnya kultus individu, memuja. Dalam kekristenan itu sebagian domba-domba memuji atau memuja ada orang tertentu ya gembalanya, yang ini juga begitu semua, karena dalam kekristenan sudah tercabik-cabik ya oleh para pemimpin. Sebagian domba ikut dia, sebagian ikut. Kadang-kadang ada yang sangat fanatik, pengikut yang fanatik lah. Pokoknya kalau dia ngomong itu benar. Sampai ada orang yang membuat kalau aliran ini Tuhannya tuh si Ano, kalau aliran ini Tuhannya si Ano gitu. Ya pemimpinnya gitu ya. Nah, jadi ungkapan jangan menghakimi itu biasa kita dengar dalam kekristenan. Tapi mari kita melihat dulu apa yang Alkitab katakan ya mengenai hal itu. Di sini Nabi Yehezkiel disuruh ya menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah, dan juga suruh beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Nah, kita harus melihat dulu ya fungsi daripada seorang nabi. Nabi-nabi Israel itu dulu nabi itu disebut pelihat. Artinya seorang nabi diutus Tuhan karena dia bisa melihat hal-hal yang nggak dilihat oleh orang awam atau orang pada umumnya. Bahkan pemimpin itu sendiri. Karena suara kenabian itu biasanya diarahkan kepada raja-raja atau para pemimpin lah, raja-raja, imam-imamnya, nabi-nabi palsunya. Ya, karena banyak. Nabi palsu selalu lebih banyak daripada nabi asli dalam tiap zaman itu ya. Kalau kita lihat zaman Elia aja, waduh, nabi palsunya sudah 400 Asyera, 450 Asyera, nabi Baal, terlalu banyak ya dibanding ini ya, sangat minoritas sekali nabi aslinya. Jadi nabi itu dia melihat hal-hal yang tidak dilihat baik oleh nabi palsu maupun oleh imam-imam yang melanggar peraturan, maupun oleh pemimpin pemuka ya, termasuk rajanya, itu nggak dilihat. Nah, Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan, dia di Babel kita tahu ya, dan di Yerusalem itu raja terakhir itu Raja Sedekia yang 11 tahun memerintah. Itu Nabi Yehezkiel mulai dia di tahun keempat Sedekia itu sudah mulai dia bernubuat, menegur lah. Ini terakhir ini ya, ini kesempatan, katakanlah kesempatan terakhir lah ya. Sebenarnya udah diputuskan Tuhan juga bahwa tahun 586 sebelum Masehi itu Yerusalem akan runtuh. Jadi ini kalimat-kalimat terakhir lah, teguran-teguran terakhir daripada Nabi Yehezkiel kepada Yerusalem, kerajaan Yehuda secara khusus itu ya. Nah, ini seorang nabi ya, fungsinya memang dia pelihat dan dia menegur. Makanya nabi-nabi sejati itu ya pasti menderita lah ya, karena dia pasti bahkan banyak dibunuh, dikucilkan dan sebagainya. Tapi kalau nabi palsu,
Dia bicaranya kita tahu damai sejahtera. Dia bilang tidak apa-apalah, pokoknya damai sejahtera. Tuhan mencintai kota ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan begini-begini. Semua yang enak-enak kedengaran telinga. Itu cirinya nabi palsu itu. Bicara selalu damai sejahtera. Kalau yang asli justru membicarakan yang realitanya. Begini loh, sebenarnya engkau tuh, pada Nabi Yeskil itu dikasih lihat kota Bait Suci itu, waduh, di situ penuh penyembahan berhala. Tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang mendapatkan kasih karunia untuk melihat. Sama seperti Yesus itu. Waktu dia datang ke Bait Suci, sebelum ada Yesus, apakah Bait Suci itu terjadi kerusuhan? Atau enggak ada. Semuanya melakukan perdagangan di sana, ada money changernya, ada orang Farisi itu jual-jual domba-domba itu di pelataran itu dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, karena dibilang ini udah tahir, udah kami periksa ini, daripada kalau kamu nanti beli di luar, atau kalau dari orang-orang Israel yang diaspora yang jauh-jauh itu susah, ya udah beli di sini aja, ya jadi dagang lah ya. Nah perdagangan itu tentu namanya perdagangan, tentu ada saling sikut sana sikut sini, ya udah menjadi sarang penyamun. Tapi itu nggak bisa dilihat oleh seorang yang atau orang awam lah. Mereka yang awam itu semua sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Ada yang motong ini, ada yang tukar-tukar uang, ada yang orang Farisi barangkali dengan jubahnya yang luar biasa itu, yang ada ayat-ayat Alkitabnya, ayat-ayat perjanjian lamanya, berjalan-jalan barangkali mengontrol situasi ya, aman, tentram, damai, sejahtera, sukacita. Tahu-tahu Yesus datang. Dan dia melihat Bait Suci itu, ini bukan lagi rumah Bapakku, ini sudah dijadikan oleh para pemimpin menjadi sarang penyamun. Ya. Tapi itu yang lihat cuma Yesus. Itu makanya Yesus marah kan. Marahnya bukan marah lembut, enggak, itu meja penukar uang dibanting. Ya, itu dia bikin cambuk, ngusir ya pedagang-pedagang itu. Ya sambil ditegur, jangan kau buat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun begini. Tapi kalau orang awam, bahkan barangkali murid-muridnya, mereka melihat kok Yesus marah ya. Mungkin mereka kaget juga. Kenapa kok marah? Ini dari dulu juga emang udah beginilah ya Bait Suci itu ya. Ya doa, apalagi megah itu direnovasi oleh Herodes 46 tahun. Sangat megah dengan Sanhedrinnya, mahkamah agama itu, ada Kayafas di sana di zaman Yesus itu, ada 70 anggotanya, orang-orang terkenal itu, Gamaliel, Nikodemus, Yusuf Arimatea, orang-orang terhormat, orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan di zamannya, sehingga orang awam nggak kayak ya udah kaget bahkan gitu. Ya, seandainya lah dia hidup dalam kekristenan ini, Yesus banting-banting itu semuanya, pasti banyak orang bilang, oh ini orang gila, ini orang menghakimi, ini orang yang sakit hati nih, BSH, barisan sakit hati, ada macam-macam lah. Ya, persoalannya satu aja, Yesus melihat dan Nabi Yeskil ini juga melihat, yang lain tidak. Itu persoalannya, ya. Nabi palsu juga nggak lihat, memang dia motifnya juga ya cari untung, ya. Orang kalau ngomong damai sejahtera, oh itu pasti cari untung itu. Karena itu enak kedengaran telinga, ya. Nggak apa-apa, kau nggak ada dosa, Tuhan sudah berkati, sudah begini-begini, dan sebagainya. Di sini kita lihat daftar dosa-dosa itu ya. Jadi istilah-istilah jangan menghakimi itu nggak berlaku lah ya. Kita lihat, sebenarnya ini saya mau singgung sedikit dulu ya. Yang menghakimi itu siapa? Karena Alkitab mengatakan, ya, yang menghakimi itu artinya menyatakan kesalahan dan menjatuhkan vonis. Sudah tahu kalau hakim itu kan, kau salah gini pasal ini dan jatuhlah vonis. Nah, tapi kalau seorang nabi di luar sistemnya, di luar atau dalam kekristenan di luar itu, seorang nabi dia menegur, dia tidak bisa menghakimi. Kenapa? Dia tidak punya otoritas apapun, tidak punya jabatan apapun. Kayak Yesus. Yesus itu nggak menghakimi. Dia tidak punya kekuatan kayak Kayafas, ya kayak jabatan mahkamah agama apa sebagainya. Nggak ada. Dia Yesus itu hanya menyatakan kesalahan, sama seperti Yohanes Baptis. Menyatakan kesalahan saja, dan itu di kitab Timotius nanti kita lihat itu dinasihatkan.
Paulus menasihatkan kepada Timotius, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, dan bahkan dikatakan dengan tegas di depan orang lain supaya yang lain juga takut, katanya. Jadi kalau menyatakan kesalahan jangan disamakan dengan menghakimi. Yang bisa menghakimi itu adalah orang-orang yang punya jabatan, punya otoritas secara hierarki itu loh. Dunia kekristenan kan sekarang udah jadi jatuh ke dalam hierarki. Ini ajaran Nikolaus nih, ajaran palsu ini. Nah, orang-orang yang di atas itu punya otoritas. Saudara tahu kalau hierarki itu, organisasi itu ada garis-garis itu. Itu garis-garis otoritas itu, garis-garis komando. Jadi yang paling atas, entah kepala sidang namanya, entah dia namanya Epor, entah apapun, itu yang bisa menghakimi. Karena apa? Karena dia bisa menyatakan kesalahan kepada bawahannya dan menjatuhkan vonis. Bahkan wakilnya pun, misalnya wakil kepala sidang, itu bisa dipecat juga. Nyatakan kalau salah, aku putuskan berhenti. Jadi orang-orang yang menghakimi itu orang-orang yang punya jabatan. Harusnya ya begitulah kemampuan. Karena kita yang di luar ini, kayak saya lah salah satunya yang di luar sistem, nggak punya jabatan apapun, nggak bisa menghakimi. Hanya bisa menyatakan kesalahan, kebusukan, dosa-dosa tersembunyi para pemimpin agama ini dalam kekristenan. Sekarang ini di zamannya ini udah dibukakan ini, karena banyak domba-domba yang lugu, dimanfaatkan ya, dan sebagainya. Mari kita mulai. Kembali lagi ke sini dulu. Dosa ini saya bagi dua. Dikatakan di sini ada yang namanya dosa yang berhala-berhala, itu saya kategorikan dosa kepada Tuhan. Ya sebenarnya semua dosa ya akhirnya kepada Tuhan juga kita berdosa ya. Kayak Daud itu ketika dia berselingkuh, berzina dengan Batseba, dalam pengakuan dosanya, kepadamu saja aku berdosa ya, bukan kepada dia aja sebenarnya ya. Sebenarnya Daud itu berdosa juga kepada Uria suaminya ya, karena yang sudah dibunuhnya itu ya. Tapi ini saya bagi supaya kita lebih gampang nanti melihatnya. Kalau dosa kepada Tuhan saya menyebutnya berhala, karena di sini ada dua dosa yang kategorinya, dua kategori ya. Kalau yang saya lagi ayat 3 kita baca ya. Katakanlah beginilah firman Tuhan, hai kota yang pertama mencurahkan darah di tengah-tengahmu sehingga waktu penghukumanmu datang. Kedua, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Jadi dua kategori saya bikin. Yang pertama mencurahkan darah, itu yang dosa yang terhadap sesama, horizontal. Ini dilakukan oleh para pemimpin, mencurahkan darah. Ntar saya jelasin di sini ada maksudnya itu apa, mencurahkan darah itu. Nggak harus membunuh begitu darah keluar, nggak bukan begitu, ya. Jadi ini dosa horizontal ini terhadap sesama, sama Tuhan. Ini dilakukan oleh orang yang berkuasa, yang mampu dia melakukan penumpahan darah itu. Ada juga orang-orang yang lain yang punya kekuatan bisa melakukan itu, ya. Karena orang yang tertindas nggak mungkin dia bisa melakukan dosa mencurahkan darah itu, nggak bisa. Ini dosa mencurahkan darah ya, kategori pertama ya. Yang kedua nanti dosa penyembahan berhala. Ini yang ke atas sih biasanya imam, nabi-nabi palsu itu ya, pemuka nanti di daftarnya ini. Oke. Kita masuk dulu lah yang penyembahan berhala ini deh, ayat 8 ya. Ini tentu nggak bisa kita baca semua. Ini ada 31 ayat ya, mengenai di pasal 22 ini, tentang judulnya dosa-dosa Yerusalem ini. Kita ambil aja beberapa lah ya. Ambil dulu yang pertama, dosa yang ke vertikal ya, ke arah yang saya kategorikan dosa penyembahan berhala. Ayat 8. Dikatakan di sini, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Ini konteksnya masih dalam pembicaraan pemimpin di ayat 6 ini. Ya, jadi ini termasuk nanti rinciannya ini perhatikan di sini rinciannya ini. Ya, imam-imam ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Ya, mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tidak najis. Jadi dosa penyembahan berhala di sini yang dilihat oleh Yeskiel itu di zamannya itu, zaman konteks yang kerajaan Sedekia,
itu bentuknya ada patung, ada juga menyembah kepada matahari, ada yang dewa ini ya, begitu bentuknya penyembahan berhala. Beda nanti dalam dunia kekristenan, penyembahan berhalanya enggak ke patung. Walaupun barangkali ada juga orang bikin patung, tapi enggak itu. Nanti kalau karena Yesus itu membandingkan diri dengan Mammon, nanti arahnya kebanyakan tuh itu situ, Mammon ya, itu menjadi berhala umum ya, yang dalam dunia kekristenan. Uang ya, maksud kekayaan itu. Kemudian ada lagi berhala di ayat 9 ya. Ini dikatakan di sini melakukan kemesuman ya. Dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Nah, ini dia penyembahan berhalanya. Kalau mereka tuh potong mempersembahkan tuh makan dagingnya di situ. Di gunung, bukan di, kalau yang sebenarnya kan harus di Bait Suci ya. Oke lah, kita langsung dengan cepat aja lah daftar dosa yang berikut inilah yang kategori penumpahan darah yang dilakukan oleh para orang yang berkuasa, khususnya pemimpin. Mari kita lihat ayat 6 ya. Lihatlah, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya. Nah, dia punya kekuatan ya ini. Di tengah-tengahmu untuk apa? Menumpahkan darah. Ayat 6. Perhatikan ya saudaraku, bahwa orang yang punya jabatan, punya kekuatan, mereka inilah yang bisa melakukan dosa penumpahan darah. Sekali lagi ya, kita lihat maksudnya penumpahan darah itu apa? Bukan membunuh keluar darah ya, bukan itu. Perhatikan ayat 7 ya. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan. Ya, penindasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Jadi penindasan itu bentuknya kan banyak, penindasan itu. Enggak ada penindasan, misalnya kalau dia seorang pemimpin ya, asal dia katakanlah dulu pemuka dulu lah, raja atau apa. Karena dia punya otoritas, dia bisa kayak sini, ambil contoh aja langsung aja si raja yang istrinya Izabel itu, siapa itu? Raja Ahab. Dia bisa mengambil kebun anggur Nabot. Sebenarnya nggak boleh orang Israel menjual milik pusaka. Tapi karena Ahab ini punya otoritas yang dijalankan oleh si Izabel yang merampas itu, tulis surat itu apa semua, terjadi penumpahan darah. Dalam kasus dalam kasus si Nabot itu betul-betul dibunuh, ya. Tapi penindasan itu tidak harus seperti itu. Anak yatim, janda, hak-haknya itu diabaikan, itu sudah penindasan ya oleh para pemimpin. Hanya itu yang mampu. Makanya gereja mula-mula itu keuangan itu langsung ditangani oleh orang-orang, enggak oleh para rasul. Mereka rasul itu fokus kepada doa dan firman. Dan ini diakonia ini 7 orang dipilih untuk bagi-bagi uang itu supaya jangan terjadi penindasan. Sangat mudah sekali. Uang dikumpul ya oleh umat Tuhan, terus enggak dibagi orang-orang yang anak yatim, janda, orang-orang miskin, orang-orang asing. Ya, sementara para pemimpinnya kaya-kaya. Kalau dia yang ngatur, apalagi kalau satu orang ngatur atau istrinya juga di situ bendahara, waduh, bisa terjadi itu. Makanya kalau lihat di medsos itu ada dikatakan pastor in style gimana ya judul itu, pendeta-pendeta yang makmur kaya. Tapi dalam kekristenan itu sudah dibenarkan dalam arti karena ajarannya prosperity teaching, ajaran kemakmuran. Karena itu justru buktinya kalau orang melayani Tuhan tapi dia miskin, itu nggak bisa ya, nggak bisa dicontoh lah, kira-kira begitulah ya. Sampai ada orang juga yang bahkan kalau menarik jemaat itu datang ke dirinya, kamu jangan bilang yuk datang ke sana yuk, nanti jadi miskin kayak saya. Ada seorang pengkhotbah itu yang termasuk yang sangat makmur lah saya bilang. Ada yang dengan bangga mengatakan, seorang pendeta terkenal, kalau saya sebut namanya, pasti sudah tahu sendiri karena dia udah ketua sinode, punya 20 atau 30 ribu jemaatnya, kaya sekali. Dia dengan bangga dia mengatakan, aku sudah menarik ratusan miliar, bahkan ada yang triliun. Yang terakhir ini kasusnya ya, yang nggak di kota Jakarta, kota Surabaya itu 4,7 triliun atau bapak sama anak ribut soal itu.
Jadi itu memang kenyataannya udah menjadi sesuatu tren istilahnya lah. Kalau dibilang pendeta besar itu berarti dia banyak narik orang, banyak narik duit, ya hidupnya makmur dan sebagainya. Dibenarkan istilahnya loh, ajarannya itu dibenarkan, nggak cuma praktek aja, tapi sudah jadi ajaran. Ya, kalau ngikut Tuhan ya mesti makmur, kita ini anak raja dan sebagainya lah ya. Jadi padahal justru di situ penindasan itu sangat-sangat besar terjadi. Bahkan kalau dalam gereja mula-mula, karena mereka gereja mula-mula penuh roh ya, tidak ada penindasan. Begitu ada suara-suara, ini ada janda-janda yang dari yang berbahasa Yunani dengan janda yang bahasa Ibrani, karena mereka tuh uang gereja mula-mula itu dikumpul bukan untuk para rasul, itu dibagi lagi ya. Juga nggak ada ajaran perpuluhan lah, buah sulung lah. Mereka memberi sesuai kerelaan, tapi karena Roh Kudus bekerja luar biasa, ada yang jual ladangnya, kalau dia punya, ada yang jual rumahnya barangkali, atau nanti dikumpulin uangnya, dibagi langsung. Sehingga kesimpulannya di Kisah Para Rasul, kalau saudara baca, tidak ada kekurangan. Kenapa? Karena langsung dibagi kepada orang-orang janda-janda, anak yatim, orang-orang miskin, ya orang asing juga, apa semuanya di jemaat itu ya. Itu dulu, makanya begitu ada sedikit suara dari janda-janda dari ini protes ya, janda yang berbahasa Yunani nih dengan yang, kalau yang Ibrani diperhatikan, kalau yang ini ada, itu langsung para rasul ambil keputusan, kami harus ambil bantu, tolong dulu, pilih dulu 7 orang. Itulah Stefanus salah satu yang dipilih, yang penuh roh, supaya langsung itu uruslah ini semua, jangan sampai terjadi penindasan ini, jangan sampai terjadi penumpahan darah ya. Kalau saudara lihat dari dunia kekristenan, oh ini darah ini tercurah banyak sekali. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 7, pasal Wahyu pasal 17 dan 18, itu perempuan pelacur itu dia minum darah, itu sudah sangat apa ya. Tapi yang bisa melihat itu ya orang-orang yang memang diberi kasih karunia untuk melihat betapa banyaknya penumpahan darah, artinya penindasan. Yang pemimpinnya tuh kaya-kaya, yang di bawah ini jemaatnya, karena ditekan, awas perpuluhan kau nanti nggak diberkati kau. Buah sulung, tahu saudara buah sulung itu ajarannya kayak gimana? Itu artinya seluruh gaji bulan Januari mesti dikumpul store ke organisasinya dia itu, ya. Nanti makan apa ini orang? Nggak peduli, ya pokoknya muliakan Tuhan dulu. Nah, ini ayatnya kan ada tuh Amsal itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya dengan hasil pertama. Ini bukan penindasan lagi, itu jenis perampokan itu. Saya bilangnya sudah jenis perampokan. Makanya di Yohanes 10 gembala-gembala itu Yesus itu membandingkan dirinya. Pencuri perampok itu bukan iblis ya. Oh, jangan saudara nuduh-nuduh iblis. Iblis itu emang udah jelek, udah binatang. Jangan dijelekin lagi, emang dia udah jelek. Yang dimaksud di Yohanes 10 itu, pencuri perampok itu adalah orang Farisi ahli Taurat. Saudara lihat konteksnya itu. Yesus sedang membandingkan dirinya dengan orang Farisi ahli Taurat. Jadi Yesus, akulah gembala yang baik. Apa cirinya? Menyerahkan nyawa bagi domba. Itu yang gembala baik. Kalau yang jahat, ini nih yang ngajarin persepuluhan, buah sulung, rampok jemaat. Di sana banyak anak yatim, janda, apa semuanya enggak. Di sini jalan-jalan ke luar negeri, apa semua. Tapi itu dibilang diberkati. Oh ini, itu saya, janganlah ngomong soal kerajaan surga lah di sini lah. Jauh lah itu dari kerajaan surga, karena penumpahan darah, penindasan itu, ini akan Tuhan lihat itu, ya. Jadi janganlah bilang itu. Ini saya diberkati, ini enggak. Berapa banyak darah tertumpah itu di situ, ya. Oke lah, kita coba dulu, karena ini daftar dosanya dari bukan hanya pemimpin yang bisa menumpahkan darah, ini ada juga para pemuka yang menumpahkan darah juga, ya. Nah, ini perhatikan lagi di sini nih. Satu dulu para pemimpin ini ya. Ayat 27 para pemuka ya. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Jadi pemuka juga bisa ya pemimpin ya.
Nggak harus yang paling top di atas itu, tapi seluruhnya itu sama itu. Dia seperti serigala menerkam mangsa, haus akan darah. Ngeri saudaraku ini ya. Oke lah, kita langsung aplikasikanlah dulu ke dalam kondisi kita saat ini ya. Sebelum nanti kita ambil kesimpulan ya. Kita aplikasikan dulu. Saya melihat dari dosa-dosa itu di pasal dengan cepat aja ini, waktu kita tinggal sedikit. 2 Timotius pasal 3. Ini sayangnya judul yang diberikan LAI itu agak menyesatkan juga. Ini judulnya nggak dari Tuhan ya, itu dari penterjemah. Dia berjudul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Kalau ILT itu keadaan pada akhir zaman aja. Istilah keadaan atau manusia ini seolah-olah Paulus itu sedang berbicara kepada manusia secara umum atau dunia secara umum begitu. Bukan. Daftar dosa dalam 2 Timotius 3 ini yang ayat 1 sampai nanti kita nggak usah baca semua ini. Ayat yang ke-9 sampai 9 itu daftar dosa khusus untuk umat Tuhan gereja yang sudah jatuh menjadi dunia kekristenan itu. Ini daftar dosanya. Ya. Kenapa? Karena saudara selalu membaca suatu perikop, lihat konteks seluruh kitab itu. Saudara, ini surat Paulus terakhir kepada Timotius. Itu nasihat dari Paulus kepada Timotius supaya dia berjaga-jaga menghadapi datangnya keadaan yang sulit. Ya, pengajar palsu dan sebagainya itu. Kenapa? Konteksnya perhatikan ya, Paulus sendiri nomor 1 saya bilang. Ayat 15 ya, pasal 1:15. Engkau tahu bahwa semua mereka di area Asia kecil berpaling daripadaku. Jadi Paulus sendiri sebelum dia mati pun dia sudah ditinggalkan oleh seluruh di daerah Asia kecil itu, 7 gereja yang dikirimin Rasul Yohanes itu. Itu juga yang di kisah pasal 20 yang Paulus kasih nasihat para penatua di Efesus. Efesus itu salah satu daerah Asia kecil. Itu Paulus sudah ditinggalin oleh mereka semua. Itu satu ya. Yang kedua, dikatakan di sini perkataan mereka menjadi di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Ini seorang yang terkenal dalam dunia dalam gereja di zaman itu yang sudah menyimpang ya, ayat 18 menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan kebangkitan kita telah berlangsung dan sebagainya. Yang kedua ya, yang ketiga dikatakan Paulus ini dalam rumah yang besar, ya di sini Paulus sedang mengatakan dunia kekristenan itu. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari tanah dan dikatakan di sini dari kayu dan tanah. Jadi Paulus sebelum menasihati di pasal 3 dia kasih tahu dulu kondisinya, ya. Kemudian di sini yang ketiga, yang keempat dibilang juga di sini. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi di sini Paulus kasih nasihat kepada Timotius. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Ya. Enggak peduli lah dunia Kristenan mau bilang jangan menghakimi, jangan. Alkitab bilang, nyatakan, tegur, nasihatilah. Ini mumpung ada medsos ini jadi lebih gampang ya. Ada orang yang udah bikin ngajaran palsu, duit, nanti kok banyak. Terus kalau ditegur, 4 mata dong katanya. Jadi enak aja yang ngomongnya dia ke umum, tapi kalau mau ditegur, ya 4 mata katanya. Licik lagi. Udah rakus duit, licik lagi ya. Paulus bilang ini, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, nggak bisa lagi. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang selalu bicara damai ya, guru-guru palsu itu, nabi-nabi palsu. Damailah, nggak apa-apalah lagi. Nah inilah konteksnya seluruh kitab 2 Timotius itu satu nasihat terakhir Paulus kepada Timotius. Akan datang keadaan yang sukar. Barulah dibeberkan di sini keadaan yang sukar itu. Jadi Paulus nggak sedang bicara sama orang luar, manusia di luar sana, enggak. Perhatikan ayat pasal 3.
Dikatakan di sini, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya. Ini istilah manusia bukan maksud dalam konteks Timotius. Ini manusia ini maksudnya umat Tuhan. Perhatikan di sini ayat 5 nih. Secara lahiriah mereka, ini masih bicara siapa ini mereka ini ya. Mereka itu menjalankan ibadah katanya, tapi pada akhirnya memungkiri kekuatannya. Kalau dalam ELT ini bagus ya, dia terjemahkan mereka menjalankan bentuk ibadah. Ayat 5 ya, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tapi memungkiri kuasanya. Artinya begini, bentuk kesalehan itu artinya penampilan lahiriahnya kelihatan ibadah. Datang hari Minggu, ngasih perpuluhan, nyanyi, angkat tangan apa, itu hanya bentuk. Monyet juga bisa kalau dilatih untuk berbuat begitu. Nah, tapi dalam batinnya enggak cari Tuhan, ya malah kali cinta dunia, cinta uang, bahkan macam-macam lah. Karena kalau bentuk ibadah itu semua juga orang bisa lakukan itu, pencuri, penggarong, rampok, semuanya bisa lah melakukan bentuk ibadah. Tapi kalau ibadah sejati yang mengunjungi anak yatim piatu, orang-orang tertindas itu dalam batin cinta Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mendapat kasih karunia untuk mencintai Tuhan, ya. Jadi ayat ini, dosa-dosa yang dijajarin di 2 Timotius pasal 3 ini itu adalah dosa-dosa orang Kristen, dunia kekristenan di akhir zaman khususnya. Contohnya gereja di Laodikia lah. Yesus itu sudah keluar dari gereja itu, udah ketok pintu dia, udah di luar, ya. Karena sudah di sini orang-orang yang merasa aku kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Saya yakin itu banyak terjadi penindasan di gereja Laodikia itu, pastilah. Karena biasanya ya orang yang berangkat uang jabatan apa semua yang di atas itu yang bisa menindas yang di bawah. Ya. Makanya sudah keluar dari gereja itu. Oke lah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saudara dan saya memang dipanggil untuk melayani ya sebagai umat pilihan Tuhan, maka saudara dan saya tidak boleh takut sampaikan itu. Beritakan firman ya, nyatakan apa yang salah. Jangan takut dibilang orang, oh menghakimi kamu nanti, enggak apa-apalah, biarin aja. Toh kita juga emang enggak makan uang jabatan apa semua yang enggak bermain itu kita dalam kekristenan, enggak main itu kita. Kita ada di luar itu kok, ya, nyatakan aja. Apa yang salah, tegurlah, nasihatilah ya dengan segala pengajaran. Ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Amin.